Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم amin. Apa kabar adik-adikku sekalian? Eh, Bagaimana Dek kabarnya Dek? Saya kalau masuk sini merasa paling tua Bu. Nah iya, saya merasa paling dewasa sendiri deh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Sari Asih yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para ulama dan aulianya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memantaskan diri kita untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan Asmaul Husna kita. Terakhir sampai mana Ibu? Al-Adlu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adlu al-adilul kamilu fi adalatihi. Yang dimaksud al-adlu, yang dimaksud dengan sifat al-adlu adalah Allah itu maha adil dengan keadilan yang sempurna. Tidak ada cacatnya. Allah Subhanahu wa taala maha adil dengan keadilan yang sempurna, tidak ada cacatnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak dipertanyakan apa yang ia putuskan, namun manusia, jin, dan lain sebagainya yang dipertanyakan apa yang mereka lakukan. Bulan kemarin kan ada yang tanya tentang Palestina. Apa jawaban kita? Jawaban kita adalah semua kembali kepada keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mempertanyakan Allah, tapi hendaknya kita mempertanyakan apa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi di Palestina itu diazab karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Nah, kita diajarkan sama para ulama, Ibu, kalau kita yang terkena musibah, maka kita harus menuduh atau suuzon kepada diri sendiri. Wah, saya baru kehilangan sendal, berarti ada nih dosa saya. Jangan kalau orang yang kena musibah kita begitu. Kalau orang kena musibah, kita harus husnuzon kepada dia. Ini pasti dia sedang diuji. Kebanyakan manusia kan kebalik, Bu. Kalau dia kena musibah, sabar, ini ujian, kan begitu. Padahal dosanya mau banyak. Tapi kalau orang yang kena sendalnya hilang, kan, tuh itu pasti ada dosanya. Tapi insya Allah di sini nggak ada itu, Ustaz. Nggak ada kan di sini ya? Nggak ada, itu yang di sebelah sana. Yang sana pindahan dari sini itu. Ya, sama aja dong kalau begitu ya. Nah, itulah. Wah, ini. Baik. Sekarang kita masuk ke nama yang ke-31, Al-Latifu. Al-Latifu. Al-Latif. Al-Latif maknanya al-alim bi khafayal umur wa daqaiqiha. Al-Latif sering diterjemahkan dengan lembut ya. Tapi maksudnya di sini zat yang mengetahui
hal-hal yang tersembunyi dan rinci. Zat-zat zat yang mengetahui sesuatu, segala sesuatu yang tersembunyi dan rinci. Namun dapat kita artikan juga zat yang memiliki kelembutan. Artinya kalau mau bikin sakit, misalkan diberikan sakit yang tidak membuat orang itu kehilangan iman. Itu namanya Al-Latif. Menimpakan rasa sakit yang tidak membuat orang tersebut mengatakan hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Latif, ya. Tujuannya untuk menghapus dosa dia. Misalkan seumuran saya nih, biasa udah mulai encok-encok nih. Ya Bu ya, oh, seumuran saya, bukan seumuran ibu. Kalau ibu kan masih bugar-bugar semuanya gitu kan. Nah, kalau kalau badan digerakin ke kanan tapi geraknya udah mulai ke kiri terus ya, gara-gara yang sebelah kanan sakit ya. Itu kita dikasih sakit tapi masih dikasih iman. Nah, itu Al-Latif. Al-Latif. Nama ke-32 Al-Khabir. Al-Khabir, Al-Alim, zat yang maha mengetahui bikulli syai'in, atas segala sesuatu, zahirahu, yang lahir, wa batinahu, dan yang batin. Yang tadi Al-Latif yang tahu hal-hal terperinci dan tersembunyi, kalau ini lahir batin tahu. Al-Khabir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir atas apa yang kamu lakukan. Pekerjaan lahir kita Allah lihat, batin kita juga lihat. Salat pekerjaan lahir, ikhlas pekerjaan batin. Sedekah pekerjaan lahir, ikhlas pekerjaan batin. Haji pekerjaan lahir, riya itu juga pekerjaan batin. Jadi Allah khabir, maha mengetahui lahir dan batin. Yang ke-33 Al-Halim. Alladzi la yastafizahu ghadabun wa la yata'ajjalu bil 'uqubah. Al-Halim ini sering diterjemahkan karena memang bahasa Indonesia ini terbatas ya Ibu. Jadi mirip dengan Al-Latif. Al-Halim itu artinya lembut dan santun. Halim itu artinya lembut dan santun. Namun maknanya adalah zat yang tidak segera mengazab karena kelembutannya dan kesantunannya. Namanya apa Bu? Al-Halim. Yang tidak terprovokasi dengan kemarahan dan tidak lekas mengazab. Ibu pernah melihat ada orang ketika mabuk langsung airnya itu berubah menjadi apa tuh? Air raksa misalkan. Enggak kan Bu? Orang mabuk aja. Kira-kira Allah tahu nggak dia mabuk? Nah, ngelihat nggak ketika dia mabuk? Ngelihat. Tapi kan nggak langsung diazab itu. Meskipun menurut para ahli tasawuf, orang bermaksiat itu azab, Bu. Artinya ketika seseorang bermaksiat, dia diharamkan dari ketaatan kepada Allah. Silakan Bu, silakan Bu. Jadi ketika ada orang bermaksiat, ahlan wa sahlan Ibu. Jadi ketika ada orang bermaksiat, maka dia diharamkan dari ketaatan kepada Allah. Bagi orang yang suka pengajian seperti ibu-ibu, nggak ikut pengajian padahal bisa, itu juga sebenarnya azab dari Allah. Dia bisa ikut pengajian, tapi nggak mau ikut pengajian. Itu juga sebenarnya diharamkan dari kebaikan. Kecuali kalau memang tidak
bisa ada uzur dan lain sebagainya. Itu Al-Halim, yang tidak lekas menyiksa meskipun menyaksikan hambanya berdosa. 34, Al-Awim. Al-Awim. Al-Awim artinya kalau kita terjemahkan yang maha agung, Ibu. Al-Awim. Al-Balighu aqsa maratibil 'azamah. Mananya adalah yang paling tinggi keagungannya. Yang maha tinggi keagungannya. Bukan Dokter Agung mantunya Bu Siti, Bu ya. 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 Yang maha tinggi keagungannya. Al-Azim. Kemudian yang ke-35, Al-Ghafur. Al-Ghafur. Al-Ghafur maknanya katsirul ghufran. Yang maha banyak ampunannya. Yang maha banyak ampunannya itu kita panggil Allah dengan Al-Ghafur. Kalau ada seorang namanya Abdul Ghafur, harapan orang tuanya dia menjadi hamba yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang namanya Abdul Azim, tadi Azim, berharap bahwa anaknya tersebut selalu mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang ke-36. Asy-Syakur. Asy-Syakur. Asy-Syakur mananya alladzi yu'til katsir 'alal 'amalil qalil. Yang memberikan banyak untuk pekerjaan yang sedikit. Sehari sholat berapa jam, Bu? Di sini ada yang sholatnya 10 jam sehari? Oke, berapa jam sholat? Kalau dikumpulin berapa jam sholat? Paling 1 jam. Betul? 1 jam terus dikasih surga. Gimana, Bu? Jangan surga dulu, jangan surga. Kira-kira sholat dulu apa punya mata dulu, Bu? Bu, makan nasi padang apa bayar dulu? Makan dulu apa bayar dulu? Ada makan nasi padang bayar duluan? Nggak ada. Makan dulu? Nah, tuh. Paham nggak nih maksudnya? Lahir belum sholat, lubang hidung 2. Yang lubangin siapa, Bu? Coba. Lahir belum bayar zakat, ini 2. Coba kalau makannya 6, kayak lama-lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba, Bu. Lahir, Bu, belum sholawatan, belum wudhu, lahir, tangannya berapa? 2. Kalau 4, kan kayak embek, Bu. Nah, coba lihat. Artinya apa? Asy-Syakur. Memberi banyak untuk sesuatu yang sebenarnya sedikit. Duduk di majelis ilmu, dosa diampunin. Ya Allah, Bu, pindah tempat doang. Benar-benar pindah tempat. Benar nggak, Bu? Sampai kata Allah tuh ketika ditanya sama malaikat dalam hadis Bukhari, kan di situ ada orang yang bukan niat zikir. Kata Allah, siapapun yang duduk sama mereka nggak akan celaka. Katanya. Kan mindahin tempat doang, Bu. Benar nggak? Makanya saya kalau ngelihat ada jamaah tidur di majelis, biarin aja. Paling enggak dia dapat ampunan, ini jangan ditiru, harus ditiru semua tidur. Bukan begitu maksudnya, itu bukan saya nyuruh tidur, bukan, cuman kalau ada yang capek dia begini, udah biarin aja. Sekarang masuk akal nggak mindahin tempat, tadinya tidurnya mungkin di pos satpam, dia datang sini, duduk di sini, tidur di sini, diampunin dosanya. Masa gara-gara pindah tempat doang diampuni? Ini namanya asy-syakur. Jadi kalau ada orang namanya Abdus Syakur, berharap
perbuatannya yang sedikit diberikan banyak oleh Allah. Tapi kalau syakur ini kita sandingkan kepada manusia, beda lagi artinya. Syakur maknanya adalah seseorang yang tidak pernah berhenti bersyukur. Seseorang yang selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Jadi tidak pernah dia kufur. Contoh, Fulan datang ke Masjid Sari Asih. Dia mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, segala pujiannya bagi Engkau yang telah memperjalankan saya dari rumah ke Sari Asih. Ya Allah, dia bilang lagi, segala puji bagimu ya Allah yang mengizinkan saya bersyukur. Karena Engkau membiarkan saya, memperjalankan saya ke Masjid Sari Asih. Jadi lagi, Alhamdulillah ya Allah yang mengizinkan saya bersyukur atas syukurnya saya, karena saya bisa pergi ke masjid terus begitu. Enggak selesai-selesai. Orang semacam ini, apa dia kira-kira ngeluhnya, Bu? Nggak bisa ngeluh. Ibu ketika awal dulu nikah, dunia serasa milik berdua. Kalau masalah setelahnya kagak usah dibahas. Yang penting awalnya aja. Kalau bahasa orang zaman dulu nih, Dr. Marus ya, mohon maaf nih ya, kotoran ayam merasa cocok. Saking cinta betul. Allah segala. Nah, Bu, dia bikin salah aja kita benerin. Benar nggak? Enggak pokoknya. Misalkan kamu itu cuma dimanfaatkan sama dia karena cinta dimanfaatkan. Alhamdulillah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau kamu dikhianati gimana? Nggak apa-apa. Allah itu ghafur, maha memaafkan. Aku juga ingin. Nah, ini sudah mabuk cinta, Bu, namanya, Bu. Jadi syakur itu dia dia nggak mikirin yang nggak enak, semua dianggap enak. Contoh, sendal hilang, alhamdulillah masih ada kaki. Kakinya hilang, alhamdulillah masih ada tangan. Tangannya hilang, alhamdulillah masih ada muka. Bersyukur dia nggak sempat, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang seperti ini nggak akan bisa kufur nikmat. Nah, yang ke-37, al-ali alladhi balagha a'lal maratihi allati la yatasawwaruha al-aql wa la yudrikuha al-fahm. Al-ali 37. Terjemahnya adalah yang maha tinggi. Maknanya yang mencapai derajat yang sangat tinggi yang tidak bisa dibayangkan akal siapapun. Artinya yang mencapai derajat yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh akal manapun atau siapapun. Makanya kata Nabi, Allah menyukai hal-hal yang tinggi dan Allah tidak suka hal yang remeh-remeh. Artinya kalau punya harapan yang tinggi, kalau kita berharap yang hebat, saya mau dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hebat. Saya mau bermanfaat buat umat manusia, hebat. Ya, innamal a'malu binniyat. Kalaupun nanti tidak dipenuhi oleh Allah, tetap dicatat sebagai pahala. Kemudian ke-38 Al-Kabir. Al-Kabir adalah alladzi la tastati'ul hawas walal uqul idrakahu. Kalau terjemahnya yang maha besar. Besar ya. Namun maknanya adalah zat yang tidak bisa difahami
hakikatnya oleh panca indera dan akal manusia. Zat yang saking sempurnanya tidak bisa dipahami oleh panca indera dan akal manusia. Makanya kita takbir Allahu Akbar. Pengakuan terhadap kesempurnaan Allah dan kita sekaligus mengakui kelemahan untuk bisa memahami kesempurnaan Allah. Al-Kabir. Bukan artinya yang besar ukurannya. Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah punya sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Ya pada makhluk kadang begitu. Dokter Mahrus adalah orang besar. Nah ini kira-kira besar badannya apa besar jasanya? Besar jasanya. Jadi besarnya itu ukurannya bahkan kalau kita nisbatkan kepada manusia nggak mesti ukuran badan, tapi juga hal-hal positif lainnya. Kemudian nama yang ke-39 dari Al-Asmaul Husna, Al-Hafidh. Al-Hafidh. Terjemahnya yang maha menjaga. Nanti ada yang lain juga terjemahnya sama, yang maha menjaga juga. Alladzi yahfadzul asya'a minal khalal wal ittirab. Maknanya yang menjaga segala sesuatu dari ketidakseimbangan. Yang menjaga segala sesuatu dari ketidakseimbangan. Sekarang begini, mungkin nggak kalau Allah mau jadikan setiap orang tensi darahnya dari lahir 180/90. Mungkin nggak? Mungkin lah, wah mungkin, gampang bagi Allah itu. Ya, Bu, Bu, pernah ngukur tekanan bola mata kan? Pernah mesti kan? Iya, tekanan bola mata orang normal itu antara 10 sampai 21. Kalau dia 22 ke atas atau 24 ke atas, apalagi sampai 40, itu namanya bisa jadi mengidap penyakit glaukoma, pencuri penglihatan. Kadang-kadang nggak sadar tiba-tiba matanya buta. Kenapa? Ya karena memang glaukoma itu penyempitan lapang pandang. Tadinya kan segini, lama-lama begini, 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 lama-lama seperti melihat dari lubang kunci. Kira-kira bisa nggak Allah jadikan semuanya kena gula? Bisa, tapi Allah maha menjaga keseimbangan. Kalau semuanya berobat gula semua, bagaimana tuh ceritanya tuh? Ya, nggak sanggup, nggak ada rumah sakit yang sanggup. Tapi lihat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hafiz menjaga gitu, ya. Bahkan pada saat nih, masya Allah nih, ya apa nih saya dikasih nih? Iya bagus kan? Bentar lagi gula darah naik nih. Nih ngeliat nih tuh bagus nih. Mana Ustaz Faizal nih? Iya gula darah naik nih mantap bener nih. Iya emang pengen habis gue sebab mati nih. Iya kan begitu. Nah itulah al-hafiz. Kemudian mana mana lainnya Bu? Wa yahfazu a'malal ibad yang menjaga amalan hambanya. Al-Hafidh maknanya juga yang menjaga amalan hambanya. Jadi kalau kita mau dijaga amal kita, mau dijaga tubuh kita, panggil Allah, ya Allahu ya Hafidh, ya Hafidhu ya Allah, ya Hafidhu ya Allah, ya Hafidhu ya Allah, ya Hafidhu ya Allah. Pada yadhi'u minha syai', ini Bu, amal itu seperti ibu nabung. Kalau ibu nabung di celengan, bisa-bisa dicongkel sama bocah atau sama suami ibu. Jatuh kan? Al-Hafiz itu umpamanya ibu dikasih bank sendiri. Misalkan begini, ini yang ngasih saya
apa nih coklat nih ya. Niat dia kan baik Bu. Meskipun kalau saya minum gula darah saya naik nih. Ya kan? Niatnya baik. Ngasih air putih lah, ya kan? Kan orangnya sekarang nggak ada. Tapi sama Allah amalannya dijaga. Dia nggak hilang. Ini jangan dipikir duit doang bisa hilang. Amal juga bisa hilang. Ada maling amal. Maling amal nomor satu. Gibah. Waduh itu mantap. Itu maling amal nomor satu. Katanya gini. Kalau orang masih ngobrol di grup WhatsApp, itu baru teman. Ini kalau sudah bisa diajak gibah, itu baru sohibah. Kalau sudah bisa diajak ngomongin jelek orang, itu baru sohibah. Nah, ini ya. Ini pencuri amal, maling amal. Ya, gibah itu nomor satu. Ada ria, takut melakukan perbuatan baik karena orang. Aduh, saya males duduk di depan, takut ria, itu ria. Saya males sedekah terang-terangan, takut ria, itu ria. Kalau melakukan perbuatan karena orang, syirik. Saya mau sedekah biar dibilang keren, nah, syirik. Saya mau sholat tepat waktu biar dibilang alim, syirik. Nah itu juga maling juga. Al-Hafiz adalah nama Allah yang kalau kita panggil maksudnya adalah supaya Allah menjaga amal perbuatan kita. Karena jangan cuma kita beramal, tapi juga harus kita simpen itu amal. Jangan dihambur-hamburkan amalnya itu. Al-Muqit. Al-Muqit. Al-Muqit artinya khaliqul ghaba ar-ruhi wal madi, yang menciptakan bahan makanan baik makanan lahir maupun batin. Makanan lahir waktu kecil misalkan kita minum susu, kemudian makan roti, makan nasi. Begitu umur 40 nasinya berubah warna Bu, menjadi merah. Umur 50 60 nasinya jadi bening. Iya, pakai beras shiratake. Ya, berubah warna nasi. Itu al-muqit. Yang membuat ibu senang ketika melihat suami ibu pulang bawa mie ayam. Wah, bawa hadiah. Melihat anak putra putri ibu soleh dan soleha, lihat putri ibu, wah putri saya baca Quran. Itu namanya al-muqit, yang memberikan nutrisi lahir dan batin. Al-Muqit ya. Kemudian ke-41 Al-Hasibu. Al-Hasibu alladzi yakhfi ibadahu aw alladzi yuhasibuhum yaumal qiyamah. Al-Hasib maknanya dua. Zat yang maha mencukupi kebutuhan hambanya, zat yang maha mencukupi kebutuhan hambanya, dan zat yang memperhitungkannya di hari kiamat. Dicukupi tapi dihitung Bu. Ayo loh. Emang dicukupin tapi dihitung. Aduh dapatnya dari mana? Dihabisinnya untuk apa? Dapatnya halal, dihabisinya halal apa haram? Gitu. Dihabisinya halal tapi dapatnya haram. Ah, ini juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mal katsaruhu hisab wa haramuhu iqab. Harta itu banyaknya dapat hisab meskipun halal, dihitung, diaudit Bu. Kalau misalkan cuma punya panci, mau ngaudit apa? Mana hartanya? Panci doang atuh, udah lunas, masuk surga loh. Gitu. Mana hartanya? Ambil panci, waduh, itu semuanya. Surat tanahnya dihisap. Serem nggak tuh? Ya kan? Surat tanahnya dihisap.
Kemudian pegawainya, ada nggak yang nggak dapat gaji? Dihisap. Kadang-kadang ada bos ngutang sama pegawai itu ada juga tuh. Diutangin sampai puluhan tahun sehingga akhirnya pegawainya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena kalau keluar hangus tuh utang bosnya. Ada yang model kayak begitu. Ini juga pasti dihisap. Jadi urusannya kadang-kadang mungkin ada orang membayangkan bahwa banyaknya harta itu aman. Enggak. Banyaknya harta itu bukan artinya aman. Banyaknya harta itu bikin kita lama masuk surga. Rasulullah kaya atau miskin, Bu? Kaya. Ya, kaya. Tapi karena Rasul paham soal hisab, makanya akhirnya Rasul meninggal nggak punya apa-apa. Nih, ya. Kemudian yang ke-32 nama Allah dari Asmaul Husna Al-Jalilu. 32. Kan benar kan? Saya jadi kayak orang tua. Yang muda siapa nih sekarang nih? Kok jadi kita jadi berpindah tempat begini? Malas saya datang ke sini lagi kalau gitu. Kok ibu jadi cepat mikirnya saya jadi lambat sih? Iya. Al-Jalilu. Al-Jalil alladzi lahu sifatul jalal likamali sifatihi. Yang memiliki sifat keagungan bagi sifat kemuliaannya. Agung sama mulia ini harus kita bedakan dikit, Bu. Kesempurnaan ya. Yang memiliki sifat-sifat agung bagi kesempurnaan sifatnya. Jadi gini, Bu. Coba perhatikan. Ada sifat al-adl yang maha adil. Itu namanya jalal. Kalau kamu nggak sholat, saya siksa. Itu al-adl. Tapi ada namanya al-ghafur, Bu. Yang maha mengampuni. Itu namanya sifat jamal. Jamal itu artinya indah. Rohim, jamal. Rahman, jamal. Latif, jamal. Coba Bu, Al-Muntakim yang maha membalas. Itu jamal apa jalal? Jalal. Jadi Al-Jalil yang memiliki sifat jalal. Maksudnya apa? Ketika membaca sifat-sifat jamalnya Allah, maka jangan lupa Allah juga Dzul Jalal. Allah itu juga punya sifat yang harus kita takutin. Saya gampangin, Jalal itu rata-rata bikin orang takut. Jamal itu bikin orang mencari. Memang kita memandang Tuhan harus begitu. Jangan cuma berharap, tapi harus punya rasa takut. Jangan cuma takut, tapi harus punya rasa harap. Kalau orang cuma punya rasa takut, putus asa, Bu. Allah mengazab. Allah tidak akan mengampuni. Allah akan menyiksa. Takut gak? Takut. Akhirnya jadi putus, setan menang. Atau orang hanya punya harapan saja, melihat sifat jamalnya. Ya kan Allah maha mengampuni, bolehlah kita maksiat sekarang, besok tobat. Pas lagi maksiat mati. Tuh. Jadi memang harus imbang. Takut ada, harap ada. Takut nggak dikasih rezeki sama Allah, boleh. Tapi harus berharap lebih tinggi. Di situ. Ah, semut. Semut itu kira-kira kuliahnya di Universitas Pamulang apa di Universitas Indonesia, Bu? Bu, Cicak, Bu, Cicak. Ibu tanya S1 atau S2 tuh gitu. Fakultas apa, Bu Cicak? Bu Cicak punya saya enggak? Enggak. Tapi makanannya nyamuknya terbang. Tapi kenapa Cicak bisa makan nyamuk? Bu, ikan paus. Tahu kan? Jangan lihat sebelahnya. Nah, Bu, ikan paus itu sehari makannya itu kalau saya nggak salah 5 ton, Bu. Yang ngasih makan siapa, Bu? Emang dia kuliah dulu, Bu? Enggak kan? Nyelam aja ya. Nyelam dia kan? Iya.
Tuh, ya begitulah. Ya, jadi jangan kalah perhatian kita sama cicak. Cicak, gimana dia? Belakangnya cicak. Makan juga dia, hidup-hidup juga. Padahal nggak kuliah bu, nggak ngaji juga dia bisa asin bu. Iya, tapi dikasih rezeki. Bilang, masa sih cicak aja dikasih rezeki gua kagak. Itu, begitu. 43. Al-Karim. Al-Karim. Al-Mu'ti min ghairi su'al wala iwad. Al-Karim kita terjemahkan dengan dermawan boleh. Al-Karim kita terjemahkan dengan dermawan boleh. Nanti ada juga namanya Al-Jud juga sama. Maknanya yang memberi tanpa diminta dan tanpa mengharapkan ganti. Ya Karim, ya Allah kan segitu ya. Ya Allah ya Karim gitu ya. Nah, ya Karim artinya yang memberikan tanpa kita dan tanpa mengharapkan ganti. Ya Karim, Allah Karim. Artinya Allah memberi tanpa kita minta dan kalau memberi nggak minta ganti sama kita. Bu, kalau Allah minta ganti kita gantinya bagaimana Bu? Coba bayangin Bu. Gimana mau gantinya? Ayo, maju ke depan, kata malaikat. Coba kamu gantiin bola mata. Ya bingung juga gitu. Buatnya kayak bagaimana nih? Coba kamu gantiin kulit. Coba kamu gantiin kaki itu, ganti jempol kamu tuh yang cantengan. Coba kamu gantiin tuh cantengan. Enggak, Bu. Nggak bisa, coba. Ya, Al-Karim. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak memandang kalau memberi, tapi juga tidak memandang kalau mengambil. Serem, Bu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani pernah ketemu sama pemabuk, Ibu. Terus kata pemabuk itu, Abdul Qadir, hal Rabbukal Qadir. Abdul Qadir, kamu kan hambanya Al-Qadir yang berkuasa. Tuhanmu berkuasa nggak? Dan Syekh Abdul Qadir itu senyum, angguk. Pertanyaan kedua, sama Bu. Ya Abdul Qadir, hal Rabbukal Qadir. Abdul Qadir, emang Tuhanmu Al-Qadir? Senyum lagi, ngangguk lagi. Terakhir Bu, ya Abdul Qadir, hal Rabbukal Qadir. Abdul Qadir, apakah Tuhanmu zat yang maha mampu? Nangis Bu Syekh Abdul Qadir itu. Muridnya bingung. Ditanya, Syekh Abdul Qadir, kenapa pertanyaannya sama, tapi yang terakhir kamu nangis? Yang pertama, itu tanya, wahai Abdul Qadir, Tuhanmu maha berkuasa. Apakah Tuhanmu mampu untuk mengampuni dosa saya? Senyum, mampu. Dijawab dalam hati. Pertanyaan kedua, wahai Abdul Qadir, hamba zat yang maha berkuasa, apakah Tuhanmu berkuasa untuk menjadikan saya seperti kamu? Senyum lagi si Abdul Qadir. Yang terakhir, wahai Abdul Qadir, Tuhanmu yang maha kuasa, kira-kira Tuhanmu mampu nggak menjadikan kamu jadi pemabuk seperti saya? Nangis. Mampu. Terus kata si Abdul Qadir, bawa ini pemabuk, mandikan, dan muliakan. Jadi begitu Bu, harap boleh, takut jangan lepas. Takut boleh, harap jangan lepas. Kita modelnya begitu aja. Antara takut, ngarep, ngarep, takut. Begitu aja udah. Dalam semua hal. Jangan terlalu percaya diri. Karena Allah ini kalau pengen bikin kita tergelincir gampang. Dalam hal apapun. Nama Allah yang ke-44 Ar-Raqibu. Ar-Raqibu. Alladhi yuraqibul asya'a wa yulahidhuha. Yang mengawasi segala sesuatu dan memperhatikannya. Yang mengawasi segala sesuatu dan memperhatikannya. Oke, baik.
Al-lima al-mujibu alladhi yastajibu lidda'i ila da'a. Yang menjawab siapapun yang memanggilnya. Ibu pernah kan ketemu sama orang dipanggil menengok? Itu tidak terjadi pada Allah. Allah dipanggil pasti dan dengar. Pasti dengar. Ya. Cuma masalahnya kadang-kadang yang manggil ini nggak serius manggilnya. Tuh. Yang manggil ini nggak percaya, cuma manggil lisan aja gitu. Tapi hatinya tidak manggil, gerakan tubuhnya juga tidak manggil. Makan harta haram. Manggil Allah, ya Allah juga nggak mau menyautinya. Pakai pakaian haram, manggil Allah, Allah juga nggak mau menyautinya. Minum minuman yang haram, Allah juga tidak mau menyautinya. Durhaka sama orang tua, Allah juga nggak mau menyautinya. Biar kata haji 100 kali, durhaka sama orang tua, nggak bakal disautin sama Allah itu. Jadi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Berarti kalau misalkan dia pengen anaknya itu jadi ahli doa, dikasihlah anak yang namanya Abdul Mujib. Ada bu orang namanya Abdul Mujib? Ada. Mujib itu artinya yang selalu menjawab siapa yang memanggil. Dipanggil Pak Mujib. Wah, dia nggak tahu namanya itu artinya apa bu kalau nggak nengok itu. Ya. Nama ke-46. Al-Wasi'. Al-Wasi' yang kita terjemahkan dengan yang maha luas. Alladzi ammat rahmatuhu kulla syai', maksudnya yang rahmatnya luas meliputi apapun. Yang ilmunya juga luas meliputi apapun. Nah, kemudian nomor 47. Al-Hakimu. Al-Hakim. Sahibul hikmah likamali ilmihi wa iqanihi kulla syai'. Yang memiliki hikmah atau pelajaran karena kesempurnaan ilmunya, yang memiliki hikmah atau pelajaran karena kesempurnaan ilmunya, dan dialah yang menyempurnakan segala sesuatu. Contoh, Bu, Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, cantik nggak? Cantik. Bu, ibu yakin Siti Sarah, ada yang jawab barusan tuh, ada yang ngomong, saya dengar tuh barusan tuh. Emang udah pernah lihat? Begitu katanya. Begitu katanya. Bu, Bu, Nabi Muhammad itu turunannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa turunannya Nabi Ibrahim lewat Siti Sarah tuh Nabi Musa tuh. Kira-kira Bu, ada nggak Nabi jelek Bu? Ah ya sudah, udah pasti mah. Ya pasti, udah itu udah pasti. Dan Siti Sarah Bu, Siti Sarah tidak pernah tinggal wudhu. Siti Sarah nggak pernah seumur hidupnya itu. Jadi waktu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dicegat sama raja yang zalim. Ini siapa kamu? Adik saya. Kamu bilang adik saya ya. Kalau bilang istri saya pasti saya dibunuh, terus kamu ini adik saya. Nabi Ibrahim enggak nyohor Bu. Wah kan Nabi. Wah enggak Bu. Enggak Bu. Ya kan. Malu sama Allah. Kalau Nabi Ibrahim mau, ya Allah hancurkanlah mereka. Hancur sudah. Karena kalau nggak ada Nabi Ibrahim, nggak ada Nabi Muhammad. Baik. Kalau gitu saya mau nikah dengan adik kamu. Ya udah silakan. Diajak masuk dok ke dalam kamar. Setiap mau deketin Siti Sarah bilang, saya mau wudhu dulu. Siti Sarah wudhu, raja tuh tidur. Ah,
gitu ya. Bangun raja itu, dekat lagi Siti Sarah. Siti Sarah bilang, saya mau wudhu dulu. Wudhu lagi, balik lagi. Tidurlah lagi. Setelah ketiga kalinya tidur, bangun-bangun bilang, bawa ini bukan manusia, ini setan katanya. Nah, setan nuduh orang solehah, itulah kerjaan setan. Ada orang baik dituduh jelek, yang nuduh berarti setan. Tapi ngerasa orang lain setan. Tuh, terus Siti Sarah, Bu. Jadi ya pasti cantik dong. Ya, cantik. Beliau baru punya anak umur 70 tahun, Ibu. Betapa lama penantian Nabi Ibrahim. Dan itu pun setelah Siti Sarah ridho. Bang, abang nikah lagi deh sama Hajar. Biar abang punya keturunan. Setelah punya keturunan, barulah Allah kasih anak. Ya, itu namanya hikmah, mengajarkan kesabaran dan keridhaan. Ya, baik. Kemudian yang ke-48, Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Muhibbul Khair li khalqihi. Yang mencintai kebaikan bagi seluruh makhluknya. Ketika Allah melarang kita makan babi, itu untuk kebaikan manusia. Tidak ada hewan yang kawin dengan sejenisnya kecuali babi. Tidak ada hewan yang punya penyakit seperti nah, ya Bu ya. Tuh, coba bayangkan jorok, tidak ada hewan yang makan kotorannya sendiri itu. Kecuali nah, tuh. Ya. Jadi Allah mengharamkan itu bagi kita, bukan gara-gara Allah pelit. Oke? Okay? Allah mengharamkan bagi kita harta orang lain. Kenapa? Supaya tidak terjadi kezaliman. Allah mengharamkan perzinahan supaya tidak terjadi penyakit baik lahir maupun batin. Penyakit itu bukan cuma lahir aja seperti AIDS, HIV dan lain sebagainya, bukan. Tapi bisa ada penyakit batin. Ya, hubungan yang tidak halal bisa menyebabkan penyakit batin, rusak batinnya itu. Jadi dosa ini seperti titik hitam. Hati ibu yang putih dengan zikir, hati bapak yang putih dengan iman, terkena hitam, 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 hitam sekali itu sampai tembel, sampai keras. Jadilah keras hatinya. Dinasehati, masa bodoh amat. Ditegur, kamu jangan begitu, masa bodoh amat. Ini bahaya. Ya, tanda-tanda suul. Apa Bu tanda suul khotimah? Dinasehatin yang baik ngawan-ngawan. Tapi orang dulu ya, kalau nasihatnya nggak diterima sama orang, yang dituduh dirinya. Saya nasihatnya nggak diterima, mungkin saya kurang ikhlas. Kalau kita kan lain, emang dasar suul khotimah loh. Jadi emang ya emang ada beda Bu orang dulu sama orang sekarang gitu kan. Kalau kita nasihatin orang nyambung, itu insya Allah namanya pemberian yang ikhlas dari hati sampai juga ke hati. Kalau pemberiannya nggak ikhlas, biar kata ketua, hei, sholat ya sholat. Sama anaknya, sama suaminya. Istrinya Bu, itu kan pakai toa Bu. Tapi dia nggak bakal bangun. Ya, kenapa? Karena pakai marah. Ya, coba dibisikin. Senangnya dalam hati. Nah, kalau beristri lagi, itu pasti bangun kalau itu.
Ya, Bu ya. Iya, ya. Jadi Allah itu selalu menginginkan kebaikan bagi hambanya. Oh, saya nggak boleh begini, pasti baik. Oh, saya disuruh begini, pasti baik. Coba pernikahan, ada tanggung jawab, suami istri. Jadi ada orang bilang laki-laki itu, Bu, laki-laki itu kalau nggak punya duit nggak bakal disayang. Pada ketawa nih. Iya. Perempuan beda. Perempuan biar kata-kata enggak disayang. Benar, perempuan itu nggak ngapa-ngapain gitu. Dia disayang perempuan itu. Ya, tapi itulah laki-laki. Karena laki-laki dijadikan khalifah. Makanya laki-laki dikasih jatah di dunia. Satu laki-laki dapat empat, dapat dua. Jatahnya doang, Bu, kuotanya. Kuotanya berapa? Perempuan, Bu, satu, Bu, di dunia. Kalau di akhirat laki-laki, enggak terbatas. Perempuan, satu. Paham enggak? Paham enggak? Ini buat aja nih, sampai kiamat buat aja. Nah, sama dokter saya tuh. Enggak bakalan kepisah dari itu. Ya, kalau perempuan begitu, ya, meskipun makanya perempuan dia di rumah kerjaannya tidak seberat laki, laki-laki turun, Bu. Bu, kalau suami ibu begini, Bu, itu bukan dia stres, Bu. Dia sedang berpikir, gimana caranya nih beliin bedak bini gue nih. Mikir dia, Bu. Ya, itu namanya laki. Cie curhat, nggak semua laki-laki gitu kan. Ya, makanya benar. Jadi nggak semua laki-laki tanggung jawab dan nggak semua laki-laki memuliakan perempuan. Cuman perempuan tabiatnya dia diam saja udah disayang, Bu. Nanti diem aja deh, cukup diem aja diem gitu. Diem di rumah gitu, Bu. Ini ditanya sama suaminya, nih, lu udah makan belum? Belum, gitu. Kan begitu. Coba ibu ngambek, Bu. Bu, coba ngambek sama suami. Pasti langsung tuh dikeluarin tuh ATM tuh. Nih, daripada lu belum bangun nih, lu bawa dah nih, lu besekin sampai puas deh nih. Nah, Bu, perempuan ngapain coba? Bantuin, Bu. Bu. Apa kita tukeran aja? Saya nyuci piring, ibu yang bangun jalan tol bangun. Bu, Bu, saya yang beresin rumah. Ibu mau galian, dari tidak rumah saya, mau galian, mau. Di Ponorogo, mau galian, coba lihat, mau. Di tol ada galian lagi, mau. Coba bayangin, Bu. Paham nggak, Bu? Paham kan? Emang begitulah laki-laki dan perempuan yang saling melang. Ini zaman sekarang ada lebih aneh lagi. Laki-laki mau sama laki, perempuan sama perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ini nggak matching, Ibu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Allah ciptakan Hawa untuk Adam atau Adam untuk Hawa? Ini Hawa untuk Adam, Bu. Emang siapa duluan? Adam duluan. Berarti diciptakan Hawa untuk siapa? Untuk Adam. Jadi tugas wanita itu adalah tugas suami adalah menjaga dan mengayomi. Nah, ini fungsinya jangan sampai kebalik. Oh, laki-laki harus kuat, ya Bu. Laki-laki harus hebat. Nah, begitulah kira-kira. Baik. Wah, 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 mulai ribut semua nih. Nggak terima nih, mulai nih. Debakan nih kayaknya nih. Apa libur pulang, nggak pulang nih kayaknya. Nomor berapa sekarang coba? 49. Al-Majid. Al-Majid, Al-Baligh, An-Nihayah, Fil Majdi wa Syarafi. Yang mencapai puncak daripada kemuliaan dan keagungan. Makanya nama-nama ini kan rada-rada mirip ya, Bu. Sama Al-Kabir, Al-Azim, ya. Kita mah cuma tahu nama doang. Hakikatnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kemudian Ibu, puncaknya ya, terusin aja, Bu.
Ya, ngobrol aja terus. Saya ulangin ya. Al-Majid yang mencapai puncak keagungan dan kemuliaan. Ustaz Faizal mana nih? Boleh request teh hangat apa enggak nih? Hmm. Baik. 50. Al-Ba'is yang maha mengutus. Maha mengutus dan membangkitkan. Maksudnya yang maha mengutus para nabi dan membangkitkan manusia dari kuburnya. Yang maha mengutus para nabi dan membangkitkan manusia dari kuburnya. Ba'is. Oke, kita lanjutkan. Asyahid. Asyahid yang maha mengetahui atas makhluknya. Yang maha menyaksikan. Asyahid. 52. Al-Haqq. Al-Haq yang maha tetap dan tidak akan berubah. 53. Al-Wakil. 53. Al-Wakil. Al-Qaim bi umuri ibadihi wasair ma yahtajuna ilaih. Yang mengurusi semua urusan hambanya dan apa-apa yang dibutuhkan oleh hambanya itu namanya al-wakil. Makanya kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu maksudnya biar Allah aja yang urus. Kita ngelihat ada orang zalim sama kita nggak mau ngurus-urus tuh. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian 54 al-qawi sahibul qudrati tammah, zat yang maha memiliki kekuatan yang sempurna. Al-Qawi, zat yang memiliki kekuatan yang sempurna. Nama ke-55 Al-Matin. Al-Matin alladzi balagha nihayata fi syiddah. Yang mencapai puncak kekuatan dan kekerasan. Allah kalau mengazab keras nggak, Bu? Bayangin, Bu, azab di neraka yang paling ringan pakai sendal. Ini sendalnya bukan swallow, Bu. Kalau swallow enak. Ini pakai sendal neraka, otak mendidih. Makanya Ibu pernah baca wirid nggak? Ya qawiyu ya matinu ikfi syarrul zalimin. Ya qawiyu ya matinu ikfi syarrul zalimin. Ya qawiyu ya matinu ikfi syarrul zalimin. Dan disunahkan, Bu, kalau doa-doa adalah tangan kita dihadapkan ke bawah. Itu ada hadisnya memang. Ya. Ya qawiyu ya matinu ikfi syarrul zalimin. Wahai zat yang maha kuat, wahai zat yang maha tinggi, maha sampai puncak di dalam mengazabnya itu. Ya, al-matin
daripada kekerasannya. Syiddah, keras. Keras nggak Bu? Tapi kan Allah sudah bilang, rahmatku melampaui ibu tahu Abu Lahab. Tabat yada. Karena dia senang dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap hari Senin dia bisa minum air dari sini, Bu. Kan ketika Nabi dilahirkan, langsung bilang, Suwaibah, kamu merdeka. Abbas, sama Nabi juga, saudaranya Lahab lihat mimpi. Kamu kenapa? Saya tiap hari disiksa, kecuali hari Senin saya boleh minum. Karena saya membebaskan Suwaibah waktu Muhammad lahir. Ini orang kafir, jahat, ya, jahat, gembongnya penjahat, pasti masuk neraka, tapi tetap dikasih rahmat Allah. Kenapa Bu? Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya nanti maulid, jangan kalah sama Abu Lahab. Maulid nyumbang 100.000, ya Allah Bu. Coba 100.000 bagi setahun. Saya nanya 100.000 bagi setahun. Bro, setahun berapa hari? 300? Ya udah 100.000. Oh iya, halo. Bro, jawab. 100.000 dibagi 300. Berapa ya? Berapa itu? 30? Sehari berapa itu bro? Sehari? Nggak sampai 1.000. Sehari 3.000. Kayak Abu Lahab. Jangan kalah sama Abu Lahab, Bu. Abu Lahab orang kan? Bebaskan, Bu. Maulid. Ayo, Panitia Syariah Asi mau bikin maulid Nabi ini, pengajian akhwatnya bikin maulid Nabi. Berapa sumbang? Ya, nah 20.000 aja lah buat Nabi, 20.000. Habis itu dia makan all you can eat, Bu. 500.000. Oh, cakepnya. Ya, coba. Nah, ini tadi saya katakan, ada orang diazab bentuknya bukan azab. Dihujat dia dari kenikmatan bersedekah. Dihujat dia dari kenikmatan duduk di majelis ilmu. Dihujat dia dari kenikmatan melihat kepada orang-orang soleh. Dihujat dia daripada kenikmatan mendapatkan teman-teman yang solehah di masjid. Dihujat. Itu sebenarnya diazab, Bu. Cuma dia nggak ngerasa gitu. Nih Mas Budi aja datang nih terakhiran. Udah mau keluar datang loh. Iya, kan dia tahu mendingan telat tapi dapat rahmat. Ini bukan saya ngajarin telat-telat, tapi ya bukan. Nanti dimanfaatkan lagi begini ceramahnya nih. Emang zaman sekarang kadang-kadang zaman lebih pintar dari ustadznya. Iya, susah gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita tanya jawab deh perkara kehidupan. Yang mau curhat dong. Gitu, ya silakan. Iya. Silakan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Silakan, Bu. Ini di luar tema ya. Bagaimana saya menyikapi jamaah saya yang ngaji di rumah ya? Berbau itu emang udah pada sepuh-sepuh. Makanya udah pada sepuh-sepuh banget. Berarti seumuran saya lah itu. Mungkin ya, begini, saya kan mengajarkan Al-Quran. Terus beliau itu untuk baca Al-Quran itu masih belum bisa, kan belum paham huruf gitu. Tetapi ketika saya
kasih masukan ibu, gimana kalau ibu belajarnya dari ikro aja dulu gitu. Tapi beliau nggak mau, kata dia, oh enggak lah, mau masa gitu. Nah tetap aja, jadi tetap ikut ngaji, tapi saya hormati keputusan beliau gitu ya, ya supaya beliau tetap mau ngaji. Tapi tetap nggak mau belajar dari ikro tadi, terus tetap aja ikut-ikut. Kalau kita baca Al-Quran, tetap ikut-ikutan. Ngajar ya pokoknya. Iya gitu. Nah, jadi bagaimana saya menyikapi beliau gitu, supaya sama-sama enak, terus beliau juga tetap mau belajar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaan atas siapapun, atas apapun. Jadi kita emang tugasnya cuma manggil orang. Kadang-kadang gini Bu, ada yang mau kita selamatin nggak mau, ya udah Bu. Kalau saya punya prinsip begini Bu, siapapun yang datang saya tidak akan tolak, dan siapapun yang pergi tidak akan saya larang. Siapapun yang mencintai kita akan terima, siapapun yang membenci kita tidak akan larang. Kemudian jangan pernah peduli kepada orang yang membicarakan kita, tapi peduli kepada orang yang berbuat untuk kita. Kalau cara berpikir kita seperti itu, nanti teman kita tambah banyak, manfaat yang kita berikan semakin besar. Di zaman Nabi itu, Bu, sahabat Nabi macam-macam, Bu. Nggak semuanya pintar banget, itu nggak semuanya gitu. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang juga memang, ya benar ya, ada. Tapi gini Bu, catanya gini, sebandel-bandel mereka sahabat. Nah, kalau ibu sahabat Ustadz Abdul Somad, sahabat UAS. Nah, begitu, paham Bu ya? Paham ya? Jadi sebandel-bandel mereka sahabat, ibu sahabat UAS atau sahabat Pak Arif Wismansyah, kan begitu. Kita kan sahabat yang Arif itu semuanya, ya kan? Jadi emang beda status kita sama mereka gitu. Nah, Fir'aun itu orang kayak Fir'aun nggak temen ibu itu? Nggak mungkin kan? Nah, ibu Nabi Musa bukan? Bukan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun disuruh menggunakan kalimat yang baik. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang memang tidak bisa, Bu. Memang itu, kan tadi kita sudah belajar Al-Hakim. Allah itu maha memberikan hikmah, ada pelajaran gitu. Mungkin ngajari, Allah lagi mau bilang sama ibu, Bu, gitu. Saya mau ngajari kamu bahwa yang punya orang ini saya. Saya mau uji kamu istiqomah nggak ngajak dia. Gitu. Kamu nggak usah pikirin dia, kamu pikirin saya. Itu kalau dalam ilmu tasawuf namanya mubhirat. Mubhirat itu yang memalingkan. Yang memalingkan kita dari tujuan. Oh ini udah jalanin aja deh. Pokoknya semua jalanin aja karena Allah. Bikin majelis syariah asih. Ini pasti ada yang ngomongin juga nih. Ini di sini nggak mungkin ada yang ngomongin. Betul nggak? Nabi Muhammad aja ada yang ngomongin. Itu Nabi Muhammad tuh kan. Pasti lebih banyak lagi ngomongin dulu dong. Nah, tapi itu ibaratnya lagi bilang, itu jam kamu lihatnya ke saya aja. Begitu, Bu. Ya. Jadi Bu, udah berat. Gini, kesuksesan itu tidak semata-mata diidentikan dengan semuanya harus bisa. Jadi adalah cita-cita kita, Bu. Di sisi lain kita juga harus bisa ngasih dia stimulan. Gimana ya caranya biar dia ngakalinnya dia. Umurnya berapa tahun Bu tuh? Saya pernah belajar ngaji orang umur 78 tahun. Kemarin diundang salah satu institut Quran di Surabaya. Di situ ada ibu-ibu 72 tahun hafal 4 juz. Ya, kalau kita kan juz tomat, juz blumbing, juz bokat, ya kan? Nah, ya kan? Ya jadi ya udah kita minta sama Allah supaya Allah kasih dia hidayah, Bu. Kurang lebih begitu. Sabar Bu, semangat Bu, semangat. Ibu benar, Ibu benar, semangat Bu ya. Pokoknya jangan jangan pernah membiarkan ibu-ibu semua di sini. Kalau ibu punya majelis, punya komunitas yang berbuat baik, jangan lemah, jangan luntur karena ada yang ngomongin, ada yang bikin gak hati, jalanin aja karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Bu. Baik, ya silakan Pak.
Dia jadi masuk ke ortopedi. Asmaul Husna ini kan banyak, tapi yang paling utama yang bisa diwiridkan Baik. dasar-dasar itu masih. Para ulama berbeda pendapat tentang Ismullahil A'zam. Tahu Masjid Al-Azhar kan Bu? Masjid yang agung itu nisbat kepada Allah. Nama Allah yang paling agung, ulama golongan pertama mengatakan Allah. Allah itu nama yang paling agung. Ulama kelompok kedua mengatakan Dzul Jalali wal Ikram. Karena ada hadis sahabat Nabi berdoa Dzul Jalali wal Ikram dikabul. Jadi antara dua ini aja dokter. Namun demikian sebenarnya ini kan tergantung kepada orang yang manggil. Semua orang bisa manggil dokter Mahrus. Tapi coba lihat kalau yang manggil istri dokter sama orang lain beda. Semakin kenal meskipun yang ucap sama-sama manggil dokter Mahrus. Tapi kalau yang manggil istri langsung semangat. Adinda, wah gitu kan, gitu aja siap gitu kan. Kalau yang manggil misalkan siapa orang dokter Mahrus, iya ada apaan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya kualitas nama, tapi kualitas yang memanggilnya. Sekenal apa dia? Makanya ada orang 100.000 takbir. Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. Bagus nggak? Bagus. Tapi bakalan kalah dengan satu orang yang kenal betul dengan Allah. Dia nggak pakai teriak, Allahu Akbar. Kan gitu bedanya. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama dokter. Baik, Bu. Wah, istrinya sekarang. Kayaknya mau melanjutkan pertempuran Adam dan Hawa tadi nih kayaknya. Silakan Bu aja. Bebas. Berarti orang yang kabul doanya itu yang paling dekat sama Allah gitu ya, maksud Habib, yang paling ibadah yang baik. Ini jawabnya tidak bisa iya atau tidak. Kadang-kadang Allah itu kalau mau nolong orang bukan langsung lewat doa, Bu. Jadi kasusnya ini memang nggak sama semua orang. Jadi ada orang nggak pernah doa, Bu. Mabok aja kerjanya. Tiba-tiba ngeliat ada kertas tulisan Bismillah. Menangis, dia takut, Bu. Menginjak kertas Bismillah itu, diambil. Dia bersihkan, dia taruh di atas. Paginya diangkat jadi kekasih Allah, Bu. Udah nggak mau maksiat lagi. Namanya Bishr Al-Harith. Ini terkenal banget ulama abad ketiga Hijriah. Ada orang kerja ngerampok, Bu. Diangkat Pak, satu malam sama Allah jadi wali dia, Bu. Sebaliknya ada orang suka rajin ibadah, dijatuhkan nasibnya sama Allah jadi orang kafir. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan, memang nggak ada. Oh, kalau kamu ini sekarang soleh, maka kamu pasti doanya dikabul. Atau kamu dikabul karena kamu orang soleh. Belum tentu. Tapi memang biasanya iya. Jadi kalau ibu pengen jawaban, memang biasanya orang yang dekat dengan Allah itu doanya dikabul. Tapi biasa orang dekat dengan Allah itu jarang meminta, Bu. Jadi tingkatan paling tinggi doa adalah orang yang sibuk dengan syukur kepada Allah. Kata Nabi apa? Wa afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Habib katakan tadi yang tidak meminta, dia lebih banyak beramal. Iya. Tapi pernah saya dengar kita tuh harus berdoa kepada Allah kalau nggak bilang sombong gitu. Betul. Meminta kepada Allah karena membutuhkan Allah. Bukan karena mencari apa yang dia, itu beda. Jadi Allah ini baik banget, Bu. Kita nggak minta aja dikasih. Kita ada minta nafas, ya Allah, itu saya nafas. Nggak mungkin ada yang dibilang fulus. Itu aja sampai hari fulus saja fulus. Kita dikasih nafas nggak, Bu? Alhamdulillah, tanpa kita minta.
Tapi ya kalau ibu bilang sombong, kita ini mau sombong, Bu. Temen kita nggak aku sombong sama dia, ya habis lah kita. Kita nggak minta nafas dikasih. Ya Allah, pertahankan hidup saya, jangan sampai lepas. Kita nggak pula minta itu, Bu. Tapi Allah kasih hidup kita tetap ada di sini. Ya Allah, pertahankan biji mata saya biar ada dua terus. Ya Allah, jangan kau ambil, jangan kau tambah ya Allah biji matanya. Kita nggak berdoa begitu pun jaga sama Allah. Dari kecil kita dijaga, Bu. Mata kita tetap, Bu. Coba, Bu. Coba. Alis kita berapa? Dua. Coba kalau sama Allah tambahin halus itu. Macam pohon pohon nanti, Bu. Nanti, Bu. Nah, jadi memang gini, Bu. Allah ini ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat. Di satu sisi Nabi Ayub lagi mandi, tiba-tiba jatuh emas sebesar belalang, diambil emas itu. Kata Allah gini, Ayub, memang tak cukup ku kasih. Kata Nabi Ayub gini, Bu, persis kata Ibu, ya Allah, nikmatmu gak pernah cukup buatku. Nah, pertanyaan saya, Nabi Ayub ingat emasnya atau ingat yang ngasih? Enggak, ingat yang ngasih, Bu. Ingat yang ngasih. Karena tahu ingin jatuhkan itu, Allah ambil sama dia. Ini kan dari Allah ambil. Tapi kan nggak dimasukin sini. Kalau kita melihat ada uang jatuh, kaki kita langsung sini. Masuk aja. Kaki kita langsung sama. Dia balik kita di situ aja. Ngapain bos? Enggak, nungguin ini dah. Beda, beda. Jadi, beda nih. Ibu misalnya, ya Allah, saya pengen punya masjid yang lebih gede daripada Syariah Asih. Tapi ibu melihat siapa tuh pas minta? Kalau ibu melihatnya Allah, bahasa sederhananya, halal ibu minta itu. Ibu minta duit 100 M, minta sama Allah. Tapi yang diminta apa? Allah. Minta ke siapa? Allah. Untuk siapa? Allah. Halal. Kenapa nggak halal? Ya, jadi itu cara kita berdoa harus ya yakin. Baik. Itu Ya. terhijab itu yang Abang katakan tadi kan kalau terhijab dari kebaikan, dari Ya. ketaatan gitu. Itu sungguh mengerikan kalau sampai Ya. kita sampai begitu. Itu kira-kira apa yang Obatnya, Bu, ya. obatnya? Ya. Orang tuh terhijab disebabkan karena banyak dosa, Ibu. Maka pertama-tama dia pasti harus bertobat dulu kepada Allah. Minta ampun sama Allah, udah jangan mikirin yang lain dulu. Nanti yang lain itu ada yang ngurus. Kadang-kadang gini, saya nggak sempat tobat pada Allah. Kenapa? Karena saya sibuk mau bayar tagihan listrik. Salah kamu. Ada Bu orang gitu. Saya nggak sempat tobat pada Allah. Saya harus bayar ini, bayar ini. Saya nggak sempat tobat. Ini orang tertipu. Kamu jalan-jalan aja. Rezeki kamu yang ngatur adalah Allah. Tapi hati kamu terus minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kamu itu. Terus ingat Allah yang memberikan kamu nikmat, yang memberikan kamu tangan kaki. Terus ingat Allah. Istighfar minta ampun kepada Allah SWT. Ada jalan lain selain Allah, Bu. Jadi seorang anak yang datang ke orang tuanya mengaku kalau selama ini dia sudah salah. Itu punya anak. Dia malu manggil ibu misalkan. Dia malu ngurus ibu. Terus dia pulang, aku salah. Mau ibu tolak jadi anak. Allah itu, Bu, jauh lebih baik dari ibu. Nah, gitu aja. Ibu punya anak. Misalkan habis ngancurin, habis bakar rumah ibu. Rumah ibu dibakar sama dia. Terus dia balik ke ibu minta maaf. Mau ibu batalkan dia jadi anak. Dan itu lebih baik dari ibu. Dan kita, saya, ya Allah, saya lebih jahat daripada ilustrasi anak kecil itu kepada Allah. Tapi Allah lebih baik daripada seorang ibu yang bahkan memaafkan anaknya yang telah membakar rumahnya itu. Jadi udah intinya ngaku aja. Saya nggak sanggup ya Allah, saya
Saya tolong angkat. Coba ibu baca surat Yasin. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mu'minin. Coba tuh baca tuh artinya itu. Atas apa yang Tuhanku berikan kepadaku dari ampunan dan Tuhanku menjadikan aku termasuk dari orang-orang yang mulia. Dua kan? Minta ampun, angkat derajatnya jadi orang ya. Udah, nggak ada yang bisa mengambil itu, Bu. Sejelek apapun orang, nggak ada yang bisa merampas hak dia untuk menjadi hamba yang mulia. Nggak ada yang bisa merampas itu. Baik, Terus Bib, tanya lagi Pak. lanjutkan Bu, habiskan saja Bu, saya Bu. Kalau kita tadi tobat, minta ampun sama Allah, apakah cukup dengan istighfar aja, ataukah kita harus mandi tobat, salat tobat, gitu, itu lebih baik mana? Baik, makasih Bu. Itu tobat memiliki syarat. Pertama menyesal. Artinya kalau kita ingat satu dosa masih ngerasa nikmat, belum tobat. Asik juga ya, waktu zaman dulu kita ngegibahin dia, belum tobat itu. Dua, berjanji tidak mengulangi. Harus ada janji. Nyesel, janji. Yang ketiga, ya tidak mengulangi. Bukan cuma janji. Ini tiga nggak boleh luput. Tiga-tiganya harus ada. Nyesel, janji, nggak ngulangin. Kalau ada kaitan sama orang, selesaikan. Kalau nama, kaitannya nama, bersihkan namanya. Kalau kaitannya harta, bayar hartanya. Mandi tobat sangat dianjurkan. Bahkan setiap hari, Ibu. Kadang-kadang kita mandi tobat, kalau pas, apa? Masya Allah. Bagus banget, ya Allah. Ini suaminya siapa sih? Dan nikah belum? Udah nikah kan nih? Istrinya mana istrinya? Ada nggak? Ada ya? Alhamdulillah. Ini pakai gula nggak? Wah, diabetes lagi nih. Emang pengen gue cepet mati nih. Kayaknya pengen gantiin ngajar Aqidatul Awam nih. Ya kan? Ngaku aja deh sama Iqbal deh. Bu, ya enggak? Jadi harus begitu. Ini mau foto dia. Foto dah, ya. Apa? Nah, udah. Aduh. Nanggung amat. Ya. Kan? Bu, ya enggak? Apa coba? Bu, iya enggak? Apa coba? Tobat. Mandi tobat. Mandi tobat. Mandi tobat. Tobat. Pokoknya Bu, ya mohon maaf Bu ya, meskipun saya lebih tua, nah seumuran saya kayak begini Bu, itu harusnya semakin umur kita nambah, semakin kita mikir ke tanah. Udah, mau apa lagi? Kapan? Saya bukan nakutin Bu, ya. Sayyidina Umar itu kalau narik napas, beliau itu tidak berharap bisa menghembuskan napasnya. Artinya itu adalah tarikan napas saya yang terakhir. Kalau beliau menghembuskan napas, beliau juga tidak punya pandangan, angan-angan beliau akan menarik napas lagi. Jadi yang dipikirin aman terus, mati terus. Nah, yang seperti ini akhirnya menyebabkan kita itu bisa dekat dengan Allah. Jadi kita bukan bersaing dengan orang, tapi bersaing dengan diri kita Ibu yang kemarin. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Ada yang bertanya Ibu-Ibu? Nggak ada, sudah diambil semua. Sama Ibu Mahrus. Iya, sudah diambil. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, yang tadi ya, iya. Mau nanya itu kalau mandi tadi Habib bilang mandi obat ya. Ada mandi kodok enggak pakai? Kode apa Bu?
mandi, mamanya kayak Iya. mandi hadas besar gitu ya. Iya Ibu. Kalau kita dulu saya pernah dengar ada kiai bilang harus ada mandi kodok, jadi harus kita mandi itu disertai dengan mandi kodok. Baik. Kodok itu gini Bu. Kodok itu gini. Definisi kodok. Kita melewati batas waktunya, terus kita melakukan itu lagi. Seperti sholat. Sholat duhur waktunya lewat nih. Maka kalau kita lakukan di waktu asar 4 rakaat niat duhur itu namanya kodok. Nah, saya kurang paham yang dimaksud mandi kodok itu apa. Saya kurang paham. Apakah dia pernah junub tapi mandinya nggak lengkap. Nah, kalau junub mandinya nggak lengkap, sebenarnya gampang Bu dalam mazhab Syafi'i. Mandi junub itu boleh di kredit, sistem cicilan. Mulai sistem cicilan. Nyicil. Ya, awal itu Islam, wirafil hadasil akbari minal janabah, boleh lagi langsung. Halo? Ya, boleh lah. Ya, oke. Yo, waalaikumsalam. Lanjut lagi. Bismillah, lanjut dalam hati. So, mari sampai belum. Ya, taruh dulu. Ya, bagaimana? Tapi ini tentu saja meskipun boleh secara syariat, sepertinya yang seperti ini tidak waras soalnya. Jadi meskipun secara syariat sah Bu. Gini, itu juga boleh dicicil. Dalam mazhab Syafi'i tidak harus langsung. Misalkan rumahnya di mana tuh? Sana Lipo Mall, Karawaci. Oke? Dia nawaitul wudu'an mukanya di sana. Terus berhenti di pom bensin sini untuk basuh tangan dua. Dia ngambil di Maret buat ngusap apa? Nah, kakinya di sini. Biar kata disepres, tapi sah itu. Masalah stres sama sah emang beda Bu ya. Paham Bu ya? Nah, baik. Aduh. Oh, siapa? Waalaikumsalam Pak. Wali 9. Iya. Ya, kalau kita ngikutin caranya Imam Ghazali, emang wudhu dulu Pak. Wudhu dulu, baru mandi. Baru kita berdoa. Itu caranya Imam Ghazali begitu. Jadi wudhu adalah diawalkan kalau kita mau mandi, wajib. Maka dapat kesunahan kita wudhu. Kenapapun dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang utama, mandi wajib itu sama dengan wudhu. Jadi kalau kita hadas besar dan hilang, hadas kecil otomatis hilang. Tapi kalau didouble, itu dapat kesunahan dan lebih utama. Baik, Allah. Saya nggak tahu Pak, mandi 9, mandi 10, 11, 12 itu saya nggak paham ya kan. Tapi yang jelas ya, namanya orang mandi ya, harus kalau hari Jumat ya dapat kesunahannya Pak. Pada subuh sampai sebelum sholat Jumat itu dapat kesunahannya. Baik. Udah dong. Perempuan juga sama Bu. Assalamualaikum. Bertanya. Ya, peristiwa Bu kalau saya apa? Selama ini kan saya selawatan dengan bacaan Sallallahu ala Muhammad. Iya, Bu. Dan kemarin saya setiap hari Minggu kan saya sering ke Ponpes Darut Tasbih. Iya. Nah, ada kajian dari Ustadz Holil. Salawatan itu harus Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ada pakai Sayyidina. Jadi yang selama ini saya pakai benar atau salahkah? Iya, benar Bu. Cuman lebih beradab pakai Sayyidina. Kenapa gini Bu? Bu, Ibu sukanya kalau jajan apa? Caranya nih. Bakso suka. Udah jangan sebut semua Bu, bakso, pangsit semua, pokoknya satu aja udah. Bakso kan?
Bakso kan? Bener Bu, bakso apa mie ayam? Mikir lagi mikir. Bakso mie ayam. Mie ayam mau bakso Bu? Mie ayam ya? Bakso. Oh bakso. Bu, Ibu kalau beli bakso, nama abangnya kenal nggak? Enggak kan? Ibu panggil apa biasanya kalau beli bakso? Bang, Mas. Kok ibu nggak panggil namanya? Misalkan namanya Asrul. Beli bakso gitu. Bu, ibu ketemu satpam. Manggilnya apa? Misalkan satpamnya di sini tulisnya namanya Sutrisno. Panggil, no gitu. Enggak. Ibu manggil apa? Rasulullah Bu. Nah, manggilnya apa? Sayyidina, maksudnya tuanku. Tuanku sebagai penghormatan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Baik. Oke. Jangan lupa mie ayam. Nggak salah Bu, tapi nggak salah. Tapi nggak salah ini loh Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak apa-apa itu Sallallahu Jibril namanya ya. Tapi lebih istimewa pakai sayyid. Udah ya, udah mau jam 3 ya Allah Tuhan. Ini saya udah kayak orang tua, ini apa nih? Tanda-tanda penuaan dini, inhaler. Ya, orang udah bawa inhaler kemana-mana, tandanya sudah penuaan dini Bu. Ya. Semoga ibu pada sehat, panjang umur, berkah rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan kita semua wafat husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ala kulli nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawalillah wa ala Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya wajib sa'il rahmatika ya arhamar rahimin subhanakallahumma wa ta'ala wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.